Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku sekalian, pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan waktu sekarang ini saya akan sampaikan bahwasanya setiap kita kaum muslimin punya cita-cita yang sangat tinggi, punya cita-cita yang sangat besar, cita-cita yang sangat agung dan mulia, yakni kita menginginkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga adalah cita-cita setiap muslim. Surga adalah impian yang diharapkan oleh setiap muslim. Bahwasanya kita ingin setelah hidup di dunia ini lalu menempuh perjalanan-perjalanan berikutnya dan pada akhirnya kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan beberapa sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang menginginkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Qaf ayat yang ke-31 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, sesungguhnya surga itu untuk orang-orang bertakwa tidak jauh. Tidak jauh. Hadza ma tu'aduna. Hadza ma tu'aduna. Ini adalah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala likulli awwabin hafiz. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Allah mengatakan awwab. Ya. Awwab adalah orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu kita ini adalah makhluk yang tidak mungkin tidak terjatuh kepada perbuatan dosa, tidak mungkin tidak terjatuh kepada perbuatan salah. Akan tetapi ya, makhluk yang terbaik adalah tatkala berbuat salah. Hamba yang baik adalah tatkala dia berbuat salah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan istighfar atau tobat ini adalah menjadi modal dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala beliau menyeru kaumnya, beliau perintahkan sebagaimana dimuat oleh Allah dalam surah Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha pengampun. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat kepada kalian dan seterusnya. Ini modal yang pertama, sifat yang pertama, sifat ahli surga, sifat penduduk surga adalah ia senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hafiz. Ya, sifat yang kedua, ya, sifat penghuni surga adalah memiliki sifat hafiz, yakni menjaga. Orang-orang yang menjaga, apa yang dijaga? Yang pertama adalah jika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ia berusaha untuk menjaganya. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dijaga dengan baik, diamalkan perintah tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, jika itu adalah berupa larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ia berusaha menjaga untuk menjauhinya agar tidak, ya, dirinya tidak terjatuh kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat yang kedua. Sifat yang pertama adalah ia senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kedua, ia senantiasa menjaga syariat-syariat atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya sifat yang Allah jelaskan dalam ayat berikutnya adalah man khasyar rahmana bil ghaib. Sifat ahli surga atau sifat calon penghuni surga adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang ihsan, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ya, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah ya seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarahu
jika engkau tidak melihatnya, tidak mampu untuk melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Maka dia yakin, ia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin berbuat maksiat, ia takut. Ingin melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu tempat di bumi ini melainkan semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah ya memberikan sifat bagi penghuni surga adalah wajaa biqalbin munib, ya. Ia datang kepada Allah dengan hati yang selamat, ia datang kepada Allah dengan hati yang bersih, ya, hati yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat, terutama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di antara 4 sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang memiliki cita-cita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, yang pertama tadi adalah ia senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia berusaha menjaga sebaik mungkin, semaksimal mungkin semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa ia harus menjauhi hal-hal padahal ia ingin? Kenapa dia harus menjauhi hal-hal yang dia sukai tetapi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, karena dia takut kepada siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan, ya, siapapun yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ia akan mendapatkan apa yang telah dia perbuat. Allah akan berikan kepadanya azab, Allah akan berikan kepadanya siksaan jika dia tidak bertobat dari perbuatan dosanya. Dan yang terakhir, ia kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, ia kembali kepada Allah dengan hati yang bertobat, benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah orang ini adalah orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin, saudaraku sekalian? Kita semuanya ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa berjumpa, bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala dan kita berbahagia. Saudaraku sekalian, mudah-mudahan nasihat singkat ini membuat kita semakin rindu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.